Jaggers, kembali lagi di Jagain TV. Ini adalah edisi Breaking News. Kami baru mendapatkan kabar duka. Kita kehilangan seorang pejuang dan juga sahabat, Laura Anna. Almarhum meninggal 15 Desember 2021. Itu sekitar jam setengah 10. Kami belum mendapatkan kabar pastinya ya, karena ini belum dikonfirmasi sebenarnya, tetapi kami mendapatkan kronologinya, yaitu almarhum sebelum mengembuskan nafas terakhir mengalami asam lambung dan sesak nafas. Nah, sekarang saya sudah bersama Dr. Herman ya, yang akan menjelaskan tentang seberapa parah, seberapa penyakit ini tuh dapat menyebabkan kematian. Dr. Herman, ini dari kabar-kabar berita, almarhum meninggal karena penyakit asam lambung. Asam lambung yang mengakibatkan sesak nafas juga. Nah, jadi sebenarnya penyakit ini tuh sebahaya apa sih, Dok? Ya. Kalau dari keterangan atau sisi medis, asam lambung ini cukup banyak. Tapi kalau misalnya kita secara awam, kata asam lambung ini cukup luas. Ya. Artinya satu asam lambung ini bisa mewakili dari sekian banyak penyakit lambung. Tapi kalau dari sisi medis ini, penyakit lambung ini cukup banyak ternyata. Ada gastritis, ada GERD, ada ulkus, dan lain-lain. Nah, yang parahnya ini sebenarnya yang bersifat ulkus. Jadi asam lambung itu kan kita tahu sendiri asam ya, kalau berlebihan bisa mengiritasi, apalagi kalau bercampur dengan bakteri. Nah, ini bisa menyebabkan lambung itu jadi borok. Gitu. Kemakan gitu, apa gimana? Di dalam lambungnya. Dalam dalam lambungnya itu dia punya kulit, kita sebutnya mukosa lambung, kulit bagian dalam. Itu kalau misalnya sifat keasaman lambungnya terlalu asam dan terlalu banyak asam lambungnya, nah itu bisa sifatnya mengiritasi. Nah, kalau terlalu lama, ya akhirnya menjadi bolong. Terkikis gitu, lama-lama kelamaan gitu, Dok. Betul. Ini biasanya bukan hanya dari makanan atau dari mungkin stres atau apa, tapi dari pola hidup juga bisa. Misalnya terlalu sering berbaring. Yang kedua itu mungkin habis makan langsung tiduran. Nah, ini juga akan meningkat nih asam lambung nih dalam waktu yang lama, seperti itu. Kayak contoh misalnya kayak mungkin alkohol gitu juga bisa berpengaruh, Dok? Iya. Untuk makanan-makanan yang sifatnya sensitif ya, mungkin seperti merica, alkohol, mint atau coklat, itu bisa meningkatkan asam lambung juga. Bagaimana cara mencegahnya tuh, biar kita nggak kena penyakit asam lambung ini? Ya, kalau penyakit asam lambung ini ya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau asam lambung di dunia medis ini cukup banyak ya. Tapi memang untuk pencegahan udah pasti habit dan pola hidup atau lifestyle itu harus benar, harus ya nggak boleh makan sebelum 2 jam atau 3 jam ini langsung berbaring atau tiduran. Oke. Yang kedua mungkin nggak boleh telat makan terlalu asam, terlalu pedas, nah itu juga nggak boleh. Yang terlalu itu udah pasti nggak baik. Jadi seperti itu. Nah, Dok, kalau misalnya contoh saya amit-amit saya kena juga gitu, kena GERD lah. Cara nyembuhinnya gimana, Dok? Nah, ini yang tadi saya bilang lagi nih. GERD ini udah beda lagi. GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Jadi kalau kita makan atau minum, ini ada katup di sini, di dekat kerongkongan kita sama lambung ini ada katup searah. Artinya makanan masuk, katupnya bisa kebuka ke bawah, habis itu ngunci. Gitu. Pada penyakit GERD, katupnya ini tidak berfungsi dengan baik. Yang harusnya bisa masuk ke bawah, tidak bisa naik lagi. Nah, ini katupnya bisa kebuka lagi.
Oh gitu. Jadi walaupun asam lambungnya tidak terlalu banyak, tapi dia bisa naik. Bisa naik Iya. gasnya itu. Mungkin karena posisi satu, Oke. atau karena lambungnya cukup penuh. Nah, dari posisi dan lambungnya cukup penuh, karena katupnya ini sudah tidak berfungsi dengan baik, makanan dan asam lambung ini akan naik ke kerongkongan. Efeknya apa? Efeknya itu udah pasti kerongkongan kita terbakar. Jadi rasa kayak heartburn. Oh iya iya iya. Nah, Saya pernah ini- dengar itu tuh. Betul. Jadi kadang-kadang ada pasien ke IGD atau ke dokter, "Dok, saya kayaknya kena serangan jantung. Dada saya sakit, nyeri." Seperti itu. Kalau diterusurin lebih lanjut, GERD ini pun bisa menyebabkan serangan seperti serangan jantung. Tapi Wah, kalau ini- di rumah sakit kan kita pasti ada triase ya. Oke oke oke. Bisa memilah-milah, oh usianya sekian, faktor pencetusnya ada, segala macam bla bla bla. Itu kita bisa screening lebih lanjut, memisahkan ini penyakit lambung atau memang ini penyakit jantung. Apakah ada terapi tertentu gitu? Untuk terapi yang pasti kita harus menghindarkan faktor pencetusnya. Oke. Salah satu contohnya mungkin telat makan, over bekerja, stres. Nah ini kan asam lambung meningkat. Oke oke. Jadi kalau udah asam lambung meningkat, apapun penyakit lambung itu bisa jadi salah satu trigger. Bisa ke arah gastritis atau luka di lambung. Bisa jadi ulkus kalau udah kebanyakan. Ulkus itu sariawan. Sariawan kalau bahasa awamnya itu sariawan di lambung. Bisa juga GERD. Nah, jadi hindari faktor pencetusnya. Salah satunya adalah jangan telat makan, jangan makan makanan terlalu ekstrim. Cabai ekstra berapa puluh kali lipat dari orang normal misalnya. Atau bekerja berlebihan tanpa istirahat, Cukup stres, gitu ya? ya. Oh. Itu juga memicu. Oh, bisa berpengaruh gitu dok ya? Betul. Dan juga kalau berbaring terlalu lama, Oke oke. itu juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Tapi bisa sembuh nggak sih dok sebenarnya? Kalau dibilang sembuh selama kita bisa menjalankan lifestyle, kita bisa hindari faktor-faktor pencetusnya, bisa dibilang bisa sembuh. Ini sebenarnya GERD ini bisa menyebar ke yang lain-lain nggak sih? Kayak misalnya cancer. Kalau cancer setahu saya emang bisa menyebar ke bagian-bagian lain juga kan dok ya? Maksudnya Apa namanya? GERD jadi cancer atau gimana nih? No, bukan. Atau- GERD ini bisa merambah ke organ tubuh yang lain nggak sih? Oh. Atau memang cuma di lambung aja? Ya, jadi port di entry atau pintu masuknya nutrisi, Oke. makanan, minuman dan lain-lain kan dari lambung. Kalau orang menderita penyakit GERD, nanti ujung-ujungnya sakit mah. Sakit mah itu makannya udah nggak beres, satu. Yang kedua, makan yang nggak beres itu udah pasti nutrisinya juga nggak beres. Artinya kalau misalnya dia lifestyle-nya bisa dibilang, dia suka makannya yang junk food, pedas-pedas dan lain-lain. Terus juga telat makan mulu. Nah, ini akan berefek ke tempat-tempat lain, ke organ tubuh lainnya. Atau dia suka minum alkohol. Nah, ini kan akan berefek ke liver atau hatinya. Menjadi fatty liver atau perlu makan hati. Jadi dari habit dan faktor pencetusnya itu sendiri, ini yang bisa menyebabkan penyakit lain. Jadi bisa ke arah organ-organ lain, seperti itu. Tapi kalau misalnya dari GERD-nya itu sendiri, ya memang tempatnya ya di lambung aja. Mungkin dia akan mengiritasi ke saluran kerongkongan atau jadi leher atau saluran Iya, kerongkongan yang tadi terbakar. yang dokter bilang sampai rasa kebakar itu kan. Betul sekali. Emang apa rasanya panas atau gimana dok? Yang dirasain tuh saya kurang mengerti masalah kayak rasa terbakar tuh. Ya, rasanya memang rasa panas, iritasi. Panas, gitu. Ya, asam lambung itu memang tempatnya di lambung, bukan di organ lain, bukan di kerongkongan, bukan di usus dan lain-lain, bukan. Tapi memang khususnya di lambung. Bisa menyebabkan sesak napas juga gitu. Kalau misalnya sampai teriritasi dan juga hipersensitivitas atau dia mengalami alergi, Oke. jadi organnya itu yang tadinya kecil begitu kena iritasi dan alergi, organnya membesar, membengkak.
Oh. Nah, dia menekan organ-organ sekitarnya. Ya salah satunya di sebelahnya itu kan ada tenggorokan. Tenggorokan itu pusat nafasnya kita. Nah, ini juga bisa menyebabkan seperti sesak, tapi tidak sesak. Gitu. Seperti begah kembung. Seolah-olah gitu dok ya? Iya. Berasanya seperti itu dok ya? Rasanya seperti itu. Berarti ya tersiksa lah orang kalau misalnya sampai udah akut banget gitu dok. Betul. Ya? Jadi lebih baik sih memang kita tahu penyakit, kita tahu asalnya dari mana. Jadi sebelum penyakit itu muncul dan kita derita, ya kita sebaiknya bisa kita hindari. Gitu. Kalau kita udah bisa tahu tapi kita tetap menjalankan seperti itu, begitu penyakitnya muncul, kita baru berusaha menghindari, udah telat. Nah, kalau misalnya tadi dokter bilang salah satu penyebab asam lambung dan GERD dan lain-lain ini adalah terlalu lama berbaring, ya dok ya. Jadi almarhum Laura ini memang sebelumnya terjadi kecelakaan mobil yang menyebabkan almarhum mengidap penyakit yang namanya itu spinal cord injury, dok. Nah, itu jujur saya baru tahu penyakit ini, dok. Saya baru baca spinal cord injury. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan lebih dalam gitu tentang spinal cord injury ini? Ya, kalau spinal cord injury itu sebenarnya adalah injury itu kan cedera ya. Cedera saraf tulang belakang tepatnya. Kalau diterjemahin ke bahasa awam. Jadi ini bisa karena trauma. Kalau misalnya konteksnya kecelakaan mobil, ini dikarenakan trauma ya. Trauma dari tulang belakang sehingga saraf yang tulang belakang itu cedera. Oke. Nah, cedera saraf tulang belakang ini akan mengakibatkan lumpuh setinggi tempat cederanya. Contohnya dia di lumbal 5 atau lumbal 4 dia cedera. Lumbal itu di pinggang ya, di sini di pinggang setinggi ini. Ya setinggi ini ke bawah ini lumpuh. Itu oh ya lumpuh mati rasa gitu. Bisa mati rasa tergantung tingkat derajat beratnya. Bisa cuman kesemutan. Tapi kalau udah namanya spinal cord ya, ini biasanya sih lumpuh gitu. Kalau lebih tinggi lagi sampai ke arah torakal atau dada, ini bisa menyebabkan otot pernafasan kita lumpuh dan itu bisa fatal sekali. Itu cuma perkara tulang ini bisa sampai kemana-mana gitu dok ya? Betul, karena pusatnya itu adalah di tulang belakang. Pusat semua saraf-saraf kita yang ke bawah itu pada ngumpulnya di tulang belakang gitu dok ya? Iya, betul. Jadi sangat penting tulang belakang. Tapi itu bisa dibenerin atau gimana gitu? Ada terapinya? Untuk terapi dan mungkin baik operatif atau non operatif itu tergantung dari derajat beratnya ya. Kalau misalnya memang terlalu berat ya tidak bisa dengan fisioterapi, mungkin harus dengan jalur operatif. Tapi kalau misalnya tidak terlalu berat itu mungkin bisa dengan fisioterapi. Oke. Balik lagi tergantung dari derajat ringan atau beratnya. Gitu. Oke deh kalau gitu. Aduh, jujur saya juga baru tahu nih dok tentang kayak gini. Dan mungkin udah cukup jelas penjelasan dari Dr. Herman tadi tentang penyakit-penyakit ini. Dan juga untuk Jaggers, sekali lagi kami berbelasungkawa sedalam-dalamnya, turut berduka cita untuk almarhum Laura Anna. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga Laura diterima di sisinya. Mungkin sampai sini dulu breaking news. Jangan kemana-mana, tetap terus ikutin Jagain TV. Terima kasih.